komitmen. Kalau Pak Prabowo mengatakan ini kita laksanakan, Pak Gibran mengatakan saya maju memanfaatkan keputusan ini dan itu dibawa ke dalam rapat, kita kemukakan pandangan, dan kalau itu diambil keputusan oleh Koalisi Indonesia Maju, ya putusan itu ditaati oleh semua termasuk oleh PBB. Jadi nggak ada keraguan komitmen kita dalam melaksanakan putusan itu, walaupun saya memberikan pandangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi itu, tapi saya sadar betul bahwa itu adalah pandangan dari sudut akademik, ya, bukan yang bisa saja siapapun bisa aja mempersoalkan itu, tapi keputusan itu pada akhirnya adalah keputusan yang memang harus dilaksanakan. Jadi jangan ada keraguan sedikit pun juga komitmen PBB dalam Koalisi Indonesia Maju dan komitmen pribadi saya terhadap Pak Prabowo. Bahkan saya mengatakan kalau nanti dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi itu untuk menampung Pak Gibran itu ada beberapa persoalan hukum, maka saya dengan diminta atau tidak diminta akan mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan itu. Aktivis demokrasi dari Usman Hamid menyebut kemenangan Prabowo cacat karena dipenuhi praktik kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Kecurangan itu, katanya, dimulai dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial, penyalahgunaan peran aparatur negara dan penyelewengan bantuan sosial. Peneliti media, Ignatius Haryanto, juga menyatakan khawatir kebebasan pers bakal terancam. Pasalnya rekam jejak Prabowo di masa lalu yang berulang kali menunjukkan watak anti-kritik saat berurusan dengan pers, namun juru bicara Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Viva Yoga Mauladi, membantah sangkaan itu. Dia mengatakan tidak perlu ada yang mengkhawatirkan kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan masalah-masalah HAM di bawah kepemimpinan Prabowo nantinya. Semua penghitungan semua lembaga survei termasuk lembaga-lembaga yang berada di tiap-tiap paslon lain menunjukkan angka-angka yang memang paslon Prabowo Gibran menang sekali putaran, kata Prabowo dengan penuh keyakinan. Meskipun demikian, dia mengimbau untuk menunggu pula hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum, KPU. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan kemenangan Prabowo Gibran berdasarkan hasil hitung cepat sementara akan membawa demokrasi Indonesia menuju kemerosotan yang lebih buruk lagi, di mana aksi-aksi protes akan direpresi oleh gaya kepemimpinannya yang disebut Usman sebagai otoritarian. Sebab meskipun usia Prabowo sudah menginjak 72 tahun, namun personalitas mantan Panglima Kostrad ini identik dengan gaya bicara keras dan otoriter. Ditambah lagi ambisi berkuasanya yang sangat besar. Jadi meskipun dia sudah cukup tua di usianya 72 tahun, tapi usia bukan penentu apakah seseorang akan memajukan atau memundurkan demokrasi Indonesia, ujar Usman Hamid kepada BBC News Indonesia. Usman meyakini suara-suara yang menggugat keabsahan dan kecurangan pemilu masih akan terus berlangsung meskipun proses pelantikan dilakukan. Apalagi jika dua kubu yang kalah dalam hitung cepat menyatakan tak menerima hasil pemilu. Itu mungkin protes-protes dan turbulensi akan makin besar. Tapi kalau dua kubu itu menerima, mungkin turbulensi akan datang dari masyarakat sipil yang akan terus menggugat keabsahan pemilu. Itu mengapa Usman berharap Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mau mengambil langkah hukum untuk menggugat dugaan-dugaan kecurangan itu. Termasuk menempuh langkah politik di parlemen demi menjaga komitmen mereka pada pemilu yang adil dan jujur. Tapi terlepas dari itu, kemenangan Prabowo Gibran, menurut Usman, sudah menempatkan demokrasi Indonesia menuju otokrasi, kondisi di mana proses demokrasi seperti pemilu masih berjalan namun tidak berlangsung secara bebas dan adil. Indonesia akan terus mengeklaim masih demokrasi karena punya pemilu, tapi pemilunya menghasilkan otokrasi. Jadi menang dari proses demokrasi, tapi sebenarnya melaksanakan kebijakan yang melemahkan sendi-sendi demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan berekspresi. Kondisi seperti ini juga terjadi di negara-negara lain. Sebut saja kemenangan Viktor Orban di Hungaria, Narendra Modi di India, dan Donald Trump di Amerika Serikat.
Jadi ini wake up call bagi aktor pro-demokrasi di Indonesia untuk benar-benar alert pada kemerosotan yang berlanjut pada demokrasi Indonesia. Peneliti media dan dosen jurnalistik di Universitas Multimedia Nusantara, UMN, Ignatius Haryanto, berkata jika Prabowo Subianto menang pemilu dalam satu putaran dan menjadi presiden sejalan dengan hasil hitung cepat terkini sejumlah lembaga survei kebebasan pers dikhawatirkan bakal terancam. Dia mendasarkan hal itu pada rekam jejak Prabowo di masa lalu yang berulang kali menunjukkan watak anti kritik saat berurusan dengan pers. Prabowo, misalnya, kerap menolak wawancara dengan media tertentu, terutama yang pernah mengkritiknya, serta pernah menandai sejumlah media yang kritis padanya, kata Ignatius. Ruang gerak pers bisa jadi akan lebih terbatas dan pemberedelan media bisa saja terjadi kembali seperti di era Orde Baru. Tambahnya, beredel ada kemungkinan itu akan dilakukan, karena saya kira juga kekuasaan hegemonik yang sudah ada oleh pemerintahan sekarang ini kan tinggal dilanjutkan dengan karakter yang lebih keras, kata Ignatius pada BBC News Indonesia pada Rabu malam, 14.2. Apalagi, Prabowo disebut datang dari era Orde Baru yang menyuburkan pembungkaman pers dan punya terah keluarga cendana. Sebagai catatan, Prabowo adalah mantan suami Siti Hediati Haryadi alias Titik, putri kedua mantan Presiden otoriter Soeharto. Saya kira rezim-rezim otoriter itu kan selalu melakukan cara-cara untuk membungkam. Jadi saya kira memang kita bisa agak khawatir dengan situasi ini, kata Ignatius Sasmito Madrim, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen, AJI, juga mengungkapkan pandangan serupa. Selama ini, menurutnya, dialog antara komunitas pers dan Prabowo tidak berjalan baik, termasuk saat pemilu 2019 ketika Prabowo kerap merasa tidak nyaman dengan pemberitaan yang ada. Bila Prabowo menjadi presiden, Sasmito mengatakan komunitas pers harus solid dan menjalankan fungsinya dengan baik sebagai watchdog atau anjing penjaga bagi publik. Tanpa soliditas dari teman-teman pers, rasanya akan sulit kita berharap pada pasangan Prabowo-Gibran, kata Sasmito. Saya lebih berharap ke teman-teman media sendiri daripada harus berharap ke Prabowo. Selain itu, Sasmito menilai publik harus mendukung pers untuk memastikan pemerintah tidak melakukan kontrol berlebih yang akan mengembalikan situasi ke era Orde Baru. Tidak ada cara lain. Publik harus membangun kekuatan menjadi oposisi dan pers harus independen agar bisa melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah dan lembaga negara lain, pungkasnya.